Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam materi pelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita mulai ke materi, marilah kita sama-sama dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa yang memimpin ketua kelasnya? Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Barik wa sallim. Wa barik wa sallim. Allahumma sahla. Allahumma la sahla Ya maj'altahu sahla. illa ma ja'altahu sahla. Anta taj'alul hasna. Wa anta taj'alul hasna Nasika sahla. nasika sahla. Rabbana ya Quddus. Ya Rabbana ya Quddus. Rabbana min qulumin nafiatin. Ajibna min qulumin nafiatin. Suratil fahmi. Wa bi suratil fahmi. Wal izzi. Wal izzi. Sanuqri'uka wa la tansa. Illa ma sya Allah. Illa ma sya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Selanjutnya, apakah hari ini hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin kalian untuk merapihkan barisannya terlebih dahulu. Tolong yang itu dirapihkan. Yang di belakang luruskan ya, luruskan sebelah sini. Oke, baik. Selanjutnya, untuk materi kali ini kita masuk ke bab yang keempat ya. Sebelum kita masuk ke bab yang keempat, Bapak ingin menanyakan, apakah kalian hafal rukun Islam? Ada berapa rukun Islam? 5. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik, rukun yang kedua adalah sholat. Jadi nanti Bapak akan menjelaskan tentang adab sholat dan juga adab berzikir. Jadi bab yang keempat di mapel akidah akhlak sekarang ini Bapak akan menjelaskan tentang adab sholat dan juga adab berzikir. Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin menyampaikan satu motivasi. Kenapa kita harus mempelajari adab sholat dan juga berzikir? Salah satunya adalah supaya kita mencapai tujuan daripada ibadah sholat dan juga berzikir itu sendiri. Karena ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita berzikir itu harus dengan adab-adabnya juga. Tidak boleh kita sholat asal sholat, tidak boleh kita berzikir juga asal berzikir. Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya nanti Bapak juga akan menjelaskan untuk tujuan pembelajarannya. Silahkan nanti anak-anak perhatikan di layar atas. Dari pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran pada tempat ini, yaitu tentang adab sholat dan berzikir,
diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian sholat dan zikir dengan baik, yang kedua dapat mengidentifikasikan dalil tentang adab sholat dan zikir dengan baik, yang ketiga siswa dapat menjelaskan dalil tentang sholat dengan tepat, yang keempat siswa dapat menunjukkan hikmah perilaku orang yang memakai adab-adab sholat dan zikir dengan tepat, yang kelima siswa dapat mempraktekkan adab tentang sholat dan juga zikir dengan baik. Bisa dipahami? Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Nanti akan dibagikan menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok masing-masing ada ketua kelompoknya masing-masing. Nanti setiap kelompok nanti akan maju ke depan untuk menyampaikan apa yang didapatkan dari materi pembelajaran ini. Bisa dipahami? Tiga. Baik, anak-anak silahkan perhatikan di layar screen ini. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang adab sholat dan juga adab berzikir. Sebelum kita mulai ke pembahasan adab sholat dan berzikir, kita harus pahami yang pertama pengertian tentang sholat terlebih dahulu. Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab, yaitu sholatun yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah syara atau dalam syariat Islam, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Bisa dipahami? Baik, Bapak ulangi lagi. Sholat secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu sholatun yang mempunyai arti doa. Sedangkan secara istilah atau secara syariat Islam, sholat yaitu suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Perhatikan, coba amati dan perhatikan gambar berikut ini. Ini tata cara sholat. Gambar yang pertama yaitu persiapan untuk niat. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram dan di dalamnya ada niat. Kemudian yang ketiga membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat-surat pendek. Kemudian yang keempat yaitu ruku. Yang kelima yaitu iktidal. Yang keempat yaitu Yang ke 6 yaitu sujud. Yang ketujuh yaitu duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-8 sujud kembali, sujud yang kedua. Dan yang ke-9 yaitu duduk tahiyat, itu baik tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kemudian yang terakhir yaitu salam. Nanti setiap kelompok akan menyampaikan apa yang kalian bisa pahami dari gambar berikut ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Baik, anak-anak, perhatikan ini contoh tata cara sholat yang baik. Silakan, mari kita tonton videonya. Masya Allah, bagus. Bacakan niat sholat subuh. Salat subuh. Sholli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Salat subuh. Sholli fardhu subhi arba'an rak'atin adaan lillahi ta'ala. Salat asar. Sholli fardhu asri arba'an raka'atin adaan lillahi ta'ala. Salat maghrib. Sholli fardhu maghrib salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Salat isya. Sholli fardhu isya'i arba'an raka'atin adaan lillahi ta'ala. Come
solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ide, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. lepas tu sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti kita nak baca tahiyat akhir. Okey, baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.
sudah ditonton. Siap untuk bisa praktekkan? Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan dalil tentang perintah sholat, yaitu awal sholat diperintahkan untuk didirikan oleh semua umat muslim menurut surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih baik, lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak akan menanyakan tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Kalian sudah siap? Baik. Sebelum kita lanjut materi selanjutnya, Bapak akan menanyakan tentang materi sholat terlebih dahulu. Yang pertama, apa pengertian sholat menurut bahasa? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangannya. Silakan. Menurut bahasa Arab, sholat menurut bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya yang berarti doa. Betul, ahsan. Sholat yaitu dari bahasa Arab sholatun yang artinya doa. Kemudian apa pengertian sholat menurut istilah syara? Menurut istilah sholat adalah suatu ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ahsan. Ada yang lain? Apa sholat menurut istilah syara? Menurut istilah syara, sholat ialah ibadah yang terdapat beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan syarat dan rukun yang tertentu. Ada lagi yang tahu apa itu sholat menurut istilah syara? Silakan. Ahsanta. Beri tepuk tangan buat semuanya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak ingin setiap kelompok dari kalian mempraktekkan tata cara sholat. Dari kelompok pertama, siapa yang maju? Silakan. Yang pertama yaitu niat. Silakan baca niatnya. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilan qibati ala lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Santai. Baik. Selanjutnya silakan duduk kembali. Dilanjut oleh kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua siapa yang mau maju? Silakan. Setelah baca takbiratul ihram, selanjutnya baca Al-Fatihah. Silakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, disunahkan baca surat pendeknya. Coba baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selanjutnya yaitu ruku. Gimana ruku? Allahu akbar. Bacanya. Setelah itu i'tidal. Baca apa? Baik. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Lanjutnya dilanjut oleh kelompok yang ketiga. Silakan, siapa kelompok ketiga? Nah, silakan. Setelah i'tidal yaitu sujud. Silakan.
Dari tidak dulu langsung ke sujud. Bacanya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian sujud kembali. Oke, kemudian tahiyat. Nah, kemudian udah, terima kasih. Nanti untuk tahiyat kelompok yang terakhir, silakan. Kita kelompok 4, 3 duduk. Kelompok terakhir siapa yang mau maju? Tahiyat, yang praktekan tahiyat. Oh, langsung ke tahiyat akhir, nggak apa-apa. Bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal bagus. Silakan duduk kembali. Baik. Anak-anak bisa dipahami tata cara sholat dengan baik? Bisa. Alhamdulillah, tinggal dipraktekkan ya di sholat sehari-hari. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah maju dan mempraktekkan tentang tata cara sholat. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya nanti Bapak akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang zikir. Tentang pengertian zikir. Boleh kan? Ayat di atas. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakaro atau zikrun ya, yang berarti mengingat atau menyebut. Kemudian secara istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dengan memuliakannya. Bisa dipahami? Bisa. Ayolah Bapak ulangi lagi ya. Zikir secara bahasa itu dari bahasa Arab, yaitu zakaro atau zikrun, yang berarti mengingat atau menyebut. Sedangkan secara istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Bisa dipahami? Bisa. Perhatikan dalil perintah zikir. Allah memerintahkan kita untuk melakukan zikir atau untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina Allaha katsira wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ya, artinya laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Baik, selanjutnya. Nah, berikut ini adalah contoh zikir yang biasa kita kerjakan sehari-hari setelah sholat. Nanti kalian perhatikan dan amati video pada berikut ini. Oke. Perhatikan dan amati video berikut ini. Silakan. Wahyu, perkenankan kami berbagi bacaan zikir setelah sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in
الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, nah itu adalah salah satu contoh zikir yang biasa dibaca setelah sholat. Baik, setelah ini nanti akan Bapak sampaikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sebelumnya, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dan akan membuka sesi tanya jawab. Sedangkan bagi anak-anak yang belum paham tentang materi ini, silakan dipertanyakan. Tapi sebelum kita lanjut, sepertinya udah ada yang ngantuk, udah ada yang lemas. Alangkah baiknya kita istirahat sejenak dengan es breaking. Setuju? Setuju. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Oke, nanti es breaking kita akan menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan di kelas ya. Ada yang bisa memimpin? Siapa yang memimpin? Nah, satu orang silakan memimpin, kamu ya. Memimpin. Ya, yang biasa dinyanyikan. Oke, mulai di sini, silakan sini. Aina di mana, mama di depan, Waroa di belakang, biji wari di samping. Aina di mana, mama di depan, Waroa di belakang, biji wari di samping. Pokok ada di atas, sata itu di bawah, guna-guna di sini dan di sana. Pokok ada di atas, sata itu di bawah, guna-guna di sini dan di sana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Silakan dulu kembali. Oke. Baik, nah, sekarang kita sudah mau menuju penghujung pertemuan pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Jadi materi pada hari ini yaitu mempelajari tentang adab sholat dan zikir. Pengertian sholat secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab sholatun yang mempunyai arti doa. Sedangkan sholat menurut istilah syara yaitu perbuatan atau perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Dalilnya apa? Yaitu dalil cerita tentang sholat, yaitu surat Al-Ankabut yang berbunyi utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selanjutnya, pengertian yang kedua yaitu tentang zikir. Zikir juga berasal dari bahasa Arab yaitu zakaro atau zikrun yang berarti mengingat. Sedangkan secara istilah yaitu mengingat Allah, yaitu dengan cara menyebut sifat-sifat Allah dan juga memuliakannya. Itu pengertian daripada zikir. Bisa dipahami? Baik, sebelum kita lanjut ke penutup, apa ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, silakan.
sehari semalam. Oh baik. Jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam berjumlah secara keseluruhan berjumlah 17 rakaat. Coba kita sebut, sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa rakaat? 4. Sholat maghrib 3. Sholat isya 4. Nah, jika ditotalkan jumlah keseluruhannya adalah 17 rakaat. Baik, ada yang lain yang mempertanyakan? Apa zikir selain tasbih, tahmid, dan takbir? Oh iya, apakah ada zikir lain selain tasbih, tahmid dan juga takbir? Ada, seperti membaca tahlil. Bagaimana membaca tahlil? Yaitu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau zikir-zikir yang lain banyak yang dianjurkan kita untuk membacanya. Seperti membaca, misalkan kalau kita di sini membaca rotib atau membaca sholawat, itu juga bisa dikatakan sebagai zikir. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya untuk evaluasi, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Siap untuk menjawab? Baik, setiap kelompok ya, nanti setiap kelompok ada yang menjawab. Oke, kelompok yang pertama, apa pengertian sholat secara bahasa? Siapa yang mau menjawab? Kelompok pertama, Sholat silakan. berasal dari bahasa Arab, dari kata sholatun, yang memiliki arti doa. Nah, ahsanta. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apa pengertian sholat secara syara? Dari kelompok mana yang mau menjawab? Nah, kelompok ketiga, silakan. Apa pengertian sholat secara istilah syara? Adalah suatu ibadah yang bersumber dari Salah, ahsanta, bagus. Selanjutnya, apa pengertian zikir secara bahasa? Dari kelompok 2 atau kelompok 4? Nah, apa arti zikir secara bahasa? Nah, kelompok ini lagi, silakan. Ahsanta, betul. Zikir itu dari bahasa Arab zakara atau zikrun yang artinya mengingat atau menyebut. Ahsantun. Saya kira cukup sampai di sini. Apa kalian paham apa materi yang sudah saya sampaikan tadi? Sudah paham. Setelah ini kalian nanti akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab kelima, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Silahkan, nanti insyaallah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sampai di sini yang bisa Bapak sampaikan. Belajar yang rajin, ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Pada ada batu kedua liman yatakasal. Jangan sampai nanti menyesal karena tidak belajar. Bapak akhiri dengan kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.